Oke guys, kembali lagi di channel saya Ardi MGS Gadget ya, atau bisa disebut MGS Gadget. Buat yang belum tahu saya adalah Ardi, pemilik dari channel MGS Gadget. Mungkin kalian sempat heran atau bingung, saya tuh sempat nggak ada upload video dan ada vakum di YouTube ya. Sebenarnya cuma lagi nyari kesibukan aja sih. Nah makanya sekarang saya kembali lagi untuk memberikan informasi dan juga referensi di depan kalian. Di video kali ini tuh saya mau bahas salah satu handphone mantan flagship di tahun 2022 yang udah saya pegang. Ini dia si Vivo X80 Pro ya. Nah handphone ini tuh keluar di tahun 2022. Jadi ya udah cukup lama, udah kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 tahun yang lalu. Tapi menurut saya masih worth it banget buat saya bahas dan buat saya review di video kali ini. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung review si Vivo X80 Pro ini. Oke, yang pertama kita mau bahas dari segi desain si Vivo X80 Pro ini ya. Nah itu pertama kali dikenalkan di Indonesia itu di tahun 2022 dan cuma ada satu warna, yaitu warna Cosmic Black kayak gini nih. Nah ini tuh punya material yang belakangnya itu bagus banget, dia jadi kayak semi kaca kayak gini ya, dan dia ada glitter-glitternya, dan dia punya kamera yang bener-bener besar, rounded gitu, dan ini belakangnya tuh kayak cermin ya, jadi bisa lihat buat kalian selfie juga bisa ngeliat nih, kayak Black Mirror gitu. Nah dia tuh punya finishing yang matte, jadi nggak bakal gampang buat ninggalin fingerprint. Jadi menurut saya masih nyaman banget buat dipakai. Tapi sayangnya body HP ini tuh menurut saya sangat licin ya kalau nggak dipakein casing ya. Jadi hati-hati aja, ini bisa jatuh kalau misalnya kalian nggak bener-bener erat megangnya. Nah tapi untungnya lagi di si Vivo tuh memang kalau bikin produk tuh nggak tanggung-tanggung ya. Jadi di paket pembeliannya tuh dia udah dapat casingnya ya. Nanti saya kasih video saya unboxing. Nah casingnya tuh dikasih warna hitam sesuai sama tema dari handphonenya. Nah yang gue suka dari Vivo ini, sampai sekarang si kakaknya keluar pun X100 Pro dan Vivo X Fold 3 Pro itu dia masih dapat charger. Nah termasuk si X80 Pro ini tuh masih dapat charger pada paket pembelian ya. Apalagi tuh di handphone sekarang gitu kan jarang banget ada brand itu masih ngasih charger sama kabel di paket pembelian, tuh jarang banget terjadi. Kayak Samsung, kayak iPhone aja tuh udah cuma dapat kabel doang, jadi udah nggak ngasih charger ya kan. Makanya salut banget buat Vivo yang masih ngasih charger di paket pembelian handphonenya. Nah lanjut ke bagian desain. Di desain bagian kameranya itu menurut saya tuh memiliki desain yang sedikit terlalu lebay atau terlalu wah gitu ya. Jadi bisa dilihat nih, ini tuh gede banget tampilannya, dan ini tuh ada beberapa penekanan karena dia memang kerja sama si Zeiss. Jadi ada di sini ada Zeiss, lalu juga di sini juga ada Zeiss Vario Tessar gitu kan. Nah, pokoknya kurang lebih ada 3 tulisan Zeiss di belakang bagian kameranya ini. Nah buat yang belum pada tahu, si Vivo ini memang sudah ngegandeng brand Zeiss itu dari tahun 2020-an ya. Jadi selama kurang lebih udah hampir 4 tahun sampai di 2024 ini. Dan itu memang secara performa meningkatkan kualitas dari hasil kameranya si Vivo series ini. Nah lalu kita lanjut ke bagian spesifikasi. Si Vivo X80 Pro ini tuh menggunakan chipset yang terkenal di tahun 2022, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 ya. Walaupun chipset ini tuh rada panas kalau menurut saya, karena seharusnya dia tuh kalau misalnya agak sabar lagi dikit launchingnya, mungkin dia bisa gunain Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang lebih dingin dan nggak terlalu panas seperti si kakaknya si 8 Gen 1-nya. Nah dia tuh memiliki internalnya udah 256GB dan juga 12GB RAM yang bisa di extended sampai 4GB, kurang lebih VRAM-nya bisa jadi 16GB. Layarnya juga gue suka banget, ini tuh layarnya bandingannya tuh rasionya 20:9 dengan kurang lebih 6,78 inch. Nah dia tuh udah menggunakan AMOLED LTPO 3 yang bisa refresh rate sampai 120Hz dengan konsumsi daya yang minim. Nah simpelnya tuh handphone ini tuh layarnya udah oke banget buat kalian nonton sosmed atau buat kalian sekedar lihat YouTube atau Netflix. Nah lalu di sebelah kanannya ini tuh ada tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atasnya tuh ada ear blaster dan mikrofon ya, buat nangkap dari kamera belakangnya. Nah di bagian kirinya tuh nggak ada apapun, polos kayak gitu. Dan di bagian bawahnya ini tuh ada 2 SIM card, juga ada port USB, juga speaker ya. Dan ini tuh nggak ngedukung memori tambahan atau SD card. Nah untuk beratnya ini lumayan, menurut saya lumayan berat ya. Kurang lebih ini sekitar 216 gram ya, kurang lebih kalau sama si iPhone 15 Pro Max itu selisih-selisih dikit. Nah tapi ini bahannya bagus, dia udah full metal ya, full metal di bagian casingnya dia. Nah yang saya suka lagi dari si Vivo X80 Pro ini, dia tuh udah pakai IP68 yang berarti dia tuh bisa tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Menurut saya sih ini worth it banget, karena apabila
kalian tiba-tiba nggak sengaja kecemplung atau jatuh atau sekedar kalian di bawah hujan gitu, handphone ini masih aman banget dan nggak bikin handphone ini error atau koslet gitu ya. Nah, ini juga udah punya sensor fingerprint yang bagus, yang menurut saya tuh mind blowing banget. Kenapa? Karena ini tuh sensornya gede banget dan juga udah lebih cepat atau super banget responnya untuk nangkep dari sidik jari kita. Nah, karena dia tuh udah pakai 3D ultrasonic large fingerprint sensor. Aduh, panjang banget ya. Nah, terus kita mau lanjut ke bagian gimana sih di 2022 ini si Vivo X80 Pro secara performa. Nah, si Vivo X80 Pro ini tuh pakai GPU dari Adreno, yaitu Adreno Qualcomm 730. Ya, secara kurang lebih sih sama kayak si Nvidia sama AMD ya. Nah, untuk frame rate-nya tuh cukup besar. Jadi kalau kalian pada saat main game-game berat kayak semacam PUBG, terus Genshin Impact sama Mobile Legends, itu nggak bakal patah-patah atau ada ngalamin yang namanya frame drop. Nah, kalau untuk permainan di PUBG itu bisa sampai ke settingan yang rata kanan ya. Dia pakai ke smooth ekstrim, HD ekstrim, hingga ultra HD. Nah, frame rate-nya tuh kurang lebih di FPS ini tuh stabil dan nyaman banget buat dipakai di settingan jenis apapun. Nah, yang saya suka lagi, walaupun ini tahun 2024 dan handphone ini keluaran di 2022, sekolaran tutunya tuh kurang lebih masih dapat sekitar 900 hampir 1 jutaan lah. Nah, menurut saya masih worth it banget, apalagi dilihat dari sisi harganya. Sekarang si X80 Pro ini untuk barunya memang udah nggak ada ya, tapi kalau untuk sekitar di Tokopedia atau di marketplace tuh saya lihat masih ada yang jual baru, entah itu baru beneran atau baru aneh-aneh, itu sekitar 12 jutaan. Tapi kalau untuk secondnya masih di harga 7,5 sampai 8 juta, itu menurut saya masih worth it banget ya. Pada saat 2022 di mana eranya itu zamannya dia keluar ini si Vivo X80 Pro, disandingkan dengan kalau dari iPhone si 14 Pro Max, ada plus minus dari dua handphone tersebut ya. Tapi kalau menurut saya dari segi baterai dan CPU-nya secara hitungan kasar itu masih menang si Vivo. Walaupun kalau menurut saya masih lebih nyaman si iPhone 14 Pro Max. Nah, ini dia juga udah punya baterai sebesar 4700 yang menurut saya nanggung. Kenapa nggak sekalian aja dibikin 5000 mAh gitu. Jadi lebih awet dan lebih bisa dipakai untuk bekerja sehari-hari. Nah, walaupun baterainya itu dia cuma 4700, tapi bagusnya adalah si Vivo itu memberikan charger Type-C yang udah fast charging karena support sampai 80 watt. Jadi ya kalau dia untuk ngecas sampai fullnya sekitaran kurang lebih 1 jaman aja. Dan yang gue suka itu adalah si Vivo X80 Pro ini tuh sekarang udah support yang namanya wireless charging ya. Sementara kan dulu si kakaknya itu si X70 Pro itu belum support wireless charging, tapi si X80 Pro ini udah dilengkapin fitur wireless charging sampai 50 watt. Nah, terus kita bahas ke fitur-fitur pada kamera si Vivo X80 Pro ini. Karena memang kalau gue lihat si Vivo X80 Pro ini lebih mengedepankan si kameranya dari segi fotografi ya, gimana dia karena udah ngegandeng si Zeiss. Nah, kalau menurut gue hasil foto dari kamera ini tuh lebih soft dan alami. Apalagi di sini memang ada fitur dari Zeiss Natural Color. Nah, lalu di bawahnya ada telefoto yang bisa 2 kali optical zoom yang udah miliki gimbal stabilizer juga dengan resolusi 12 megapiksel sehingga pada saat kalian zoom itu kameranya nggak gampang goyang-goyang banget dan masih stabil gitu ya. Nah, di sebelah kanannya tuh ada kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. Nah, menurut saya ini udah lengkap banget. Nah, anggap aja semua fitur canggih di handphone tahun 2022 ini tuh udah dibenamkan sama si Vivo X80 Pro ini. Nah, untuk hasil foto-fotonya tuh bakal saya sematin di bawah sini ya guys. Dia cuma maksimal di 1080
di 30 frame per second. Harusnya secara flagship itu minimal dapat 4K atau 1080 60 ya. Tapi ya kalau untuk sekedar selfie atau lu mungkin live TikTok atau mungkin live IG atau live YouTube masih oke aja sih. Walaupun ya nggak sebagus dari kalau misalnya dia dikasih yang 1080 60 atau sampai ke 4K misalnya. Nah, terus kita ke bagian penutup dari video ini, yaitu kesimpulan dari si Vivo X80 Pro ini. Nah, menurut gua Vivo X80 Pro ini tuh lumayan ngejanjiin performa tinggi. Nah, apalagi dia ngegunain si chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan 12GB RAM dan juga 256GB storage-nya. Nah, walaupun secara teknis ini chipset di tahun 2024 ini tuh udah ketinggalan 2 generasi ya, karena kan ada adanya si Snapdragon 8 Gen 2 dan Snapdragon 8 Gen 3. Nah, untuk gaming maupun ngedit video sih menurut saya nggak ada kendala berarti. Kalau untuk sekedar ngerjain edit-edit video di TikTok atau di YouTube ya masih bisa, walaupun kalian tuh ngeditnya tuh nggak bisa pakai aplikasi yang terlalu berat ya, paling CapCut gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dari panasnya nih handphone. Kalau misalnya kalian terlalu gunain intens banget, apalagi handphone ini kan memang terkenal pakai chipset yang Snapdragon 8 Gen 1 yang terkenal panas ya. Nah, itu bakal mungkin bikin kalian tuh tangannya nggak nyaman kalau terlalu lama ngedit atau terlalu lama main game di Vivo X80 Pro ini. Nah, kalau gue lihat sih ini suhunya maksimal yang tadi gue tes itu maksimal di 44 derajat, dan untuk daya tahan baterainya dengan kapasitas 4700 mAh itu kurang lebih kalian kalau full main game atau ngedit video ataupun kerja berat itu kurang lebih dia dapat SOT-nya tuh sekitar 4-5 jam. Ya, kalau cuma main sekedar untuk daily use sih masih bisa dipakai seharian dari si handphone S80 Pro ini. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling nentuin apakah nih handphone worth it atau enggak di tahun 2024 ini. Ya, kalau menurut gua dari segi harga, itu dia sekarang di harga 7-8 juta untuk secondnya, dan yang baru itu sekitar 12 jutaan. Tapi kalau 12 jutaan menurut saya banyak banget handphone baru yang udah pakai prosesor lebih kencang, lebih bagus, dan juga sudah terupdate ya, seperti si kakaknya yang X100 dan X100 Pro. Apalagi sekarang si X100 tuh kisarannya harganya tuh sekitar 11 jutaan sampai 12-an, bahkan di beberapa marketplace tuh ada yang sekitar 10, sekian. Nah, kalau menurut saya sih kalau misalnya kalian beli baru lebih baik si X100 nah daripada si X80 Pro ini. Tapi kalau untuk second sih masih it's okay lah kalau kalian mau memang suka dengan Vivo dari mulai brand atau mungkin dari segi kamera, atau kalian tuh fanatik gitu sama Vivo, masih oke untuk pakai si handphone ini atau beli si handphone ini. Nah, mungkin segitu aja di video perdana saya kali ini. Mungkin masih banyak kekurangannya, dan saya juga mau mohon maaf kalau misalnya banyak kata-kata yang salah. Dan kalau misalnya kalian suka video ini boleh like, dan kalau nggak suka boleh dislike, dan jangan lupa untuk subscribe kalau ini bermanfaat buat kalian. Mungkin segitu aja dari saya Ardi MGS Gadget, dan sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye-bye.